Ya, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menerima investasi jumbo di sektor hilirisasi senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat pada November 2025 mendatang. Investasi hilirisasi tersebut akan mendorong Indonesia mencapai target kedaulatan energi dan sumber daya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berpotensi menerima investasi jumbo senilai 100 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.600 triliun rupiah. Investasi tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan proyek hilirisasi yang diperkirakan akan masuk pada November 2025. Menurut Bahlil, rencana investasi tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong swasembada energi melalui hilirisasi dan transisi energi. Adapun hilirisasi tak hanya mencakup nilai tambah tapi juga menyangkut kedaulatan energi dan sumber daya. Bahlil mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi mencapai 20 miliar dolar Amerika. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen baterai terbesar kedua di dunia setelah China. Menurut Bahlil, hilirisasi harus menjadi arah utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut agar Indonesia tak lagi sekedar mengekspor bahan mentah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi potensi investasi hilirisasi hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengki. Beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI, kemudian juga Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, pengamat ekonomi energi maksud kami. Baik, langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Fahmi, apa kabar? Baik, Mas Pras. Terima kasih atas waktunya. Halo Bu Medi, apa kabar? Baik Mas Pras, apa kabar Pak Fahmi? Baik, kabar baik. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Nah, Bu Medi, langsung saja kita akan review seperti apa sih menurut Anda begitu ya perkembangan dan juga iklim hilirisasi kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan nikel nih sejauh ini. Silakan. Kalau kita bicara sektor pertambangan khususnya nikel, sebenarnya di tahun ini kita lagi dalam masa kondisi suram nih Mas Pras. Wow. Mungkin saat ini kita bilang komoditas mineral khususnya nikel, kayaknya batubara juga ya. Jadi lagi pada posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena saat ini kan harga komoditas lagi turun drastis nih. Kemudian kondisi beberapa pabrik pengolahan juga sedang dalam posisi shutdown. Untuk tungkunya ya, bukan smelter, karena ada beberapa media menyampaikan ada 28 smelter, salah banget ya. Jadi tungkunya, jadi kayak kalau bahasa awam kompornya itu sedang tidak melakukan kegiatan produksi. Artinya beberapa pabrik itu mengurangi kapasitas produksi. Sedangkan di lain pihak pemerintah kan punya target dalam rangka investasi. Nah, kalau kita berbicara dalam rangka investasi nih Mas Pras, sebenarnya kan kita harus lihat kondisinya dulu nih. Bagaimana tren komoditi saat ini? Bagaimana global demand saat ini? Kalau kita bicara nikel khususnya, demand itu lagi turun Mas, bukan hanya di Indonesia gitu ya. Tapi secara global permintaan akan nikel ini sedang turun. Kenapa? Mungkin karena perang, mungkin saya nggak tahu ya kalau kita bicara geopolitik gitu kan. Nah, di mana dengan permintaan yang turun ini, Indonesia saat ini sedang over. Kita sedang overproduksi sejak tahun 2022, akhirnya sudah tahu ya. Artinya, di saat demand turun, over kapasitas untuk produksinya, harga jadi ikutan turun nih Mas Pras. Nah, mau nggak mau, beberapa pabrik ini sedang dalam posisi apa ya, kita bilang, kayak saat ini tuh lagi beauty contest gitu loh. Mana yang bisa bertahan, yang kuat bisa bertahan dengan melawan dengan kapasitas-kapasitas yang kecil gitu ya. Nah, apalagi pemerintah sedang mau mengundang investasi-investasi baru. Nah, sebenarnya sih kita agak, mohon maaf nih, kita agak pesimis sedikit ya kalau kita berbicara nikel intermediate. Ya, sekali lagi intermediate. Kita tuh berharap ada investasi yang mau berinvestasi di Indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan end downstream gitu ya. Jadi kan Mas Pras sudah tahu, Pak Fahmi juga udah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kan Presiden juga sudah meresmikan yang namanya ekosistem baterai gitu ya. Artinya kan ini end downstream.
Tapi kembali lagi pertanyaannya adalah bagaimana demand baterai khususnya NMC ya. Jadi baterai nikel bukan baterai lithium gitu kan. Baterai nikel ke depan demand-nya seperti apa? Apakah sudah kelihatan signifikan dibanding baterai lithium? Sekarang ini kan saya sendiri pengguna EV Mas Pras, Pak Fahmi, tapi kan Hmm. kendaraan EV saya masih lithium nih. Belum ada saya Oke. lihat tanda-tanda ada baterai kendaraan EV di Indonesia yang menggunakan baterai dari nikel. Nah, ini yang harus harus dicermati dulu pemerintah dalam rangka menargetkan. Nargetkan boleh, tapi kesiapan kita bagaimana? Kesiapan bahan bakunya, kesiapan posisi pemerintah sendiri dalam membantu para pengusaha sehingga pengusaha itu tidak tergerus marginnya. Mohon maaf, tahun ini kita pengusaha lagi dalam posisi tadi saya bilang lagi seret banget. Kenapa harga turun? Tapi beberapa regulasi membuat kita jadi nambah beban nih Mas Pres. Nah ini yang kondisi yang terjadi saat ini ya di tahun 2025. Mudah-mudahan pemerintah bisa mencermati ya, sehingga Baik. mengundang investasi dengan target investasi ada langkah-langkah yang konkret. Sehingga pengusaha itu ya istilahnya tidak mundur dan tidak tergerus margin sehingga penerimaan negara tetap naik. Baik, baik, Gitu Mas. ini menarik. Nah, Pak Fahmi, apa yang bisa kita cermati sebenarnya kalau kita lihat dengan tantangan yang ada dari industri pertambangan, khususnya nikel seperti yang sudah disampaikan, ada penurunan harga, kemudian seperti demand-nya sendiri, seperti apa kalau dari kacamata Pak Fahmi sendiri? Apakah memang tantangan global ini yang justru mendominasi atau seperti apa nih Pak? Silakan. Ya, saya kira seperti diungkapkan oleh Bu Medi tadi itu ya, untuk tahun ini em, perkembangannya tidak baik-baik saja itu ya. Jadi harga menurun, demand menurun itu ya. Nah, tapi ini saya kira memang fenomena jangka pendek Oke. yang sangat fluktuatif itu ya. Ke depan kalau dalam konteks berbicara investasi, ini prospeknya masih cukup bagus ke depan dan Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi itu ya. Karena kita punya resources yang cukup besar tadi itu ya. Jadi ke depan untuk investasi saya masih optimis bahwa ini masih punya prospek yang bagus gitu ya. Nah tetapi dikatakan Bu Medi tadi juga maka semua infrastruktur dan kebutuhan atau kebijakan-kebijakan tadi itu harus mulai sekarang gitu ya. Itu diberikan pada pemerintah tadi sehingga ini memang menarik bagi bagi investor untuk melakukan investasi dari hulu sampai ke hilir itu ya. Jadi memang perlu ada berbagai kebijakan insentif, apakah itu fiscal insentif, tetapi jangan mengobrol insentif juga itu ya. Saya kira pengalaman smelterisasi yang sebagian besar dari investor China itu insentifnya terlalu berlebihan gitu ya. Oke. Nah, maka menurut saya ini wajar gitu ya, berikan insentif Baik. yang wajar dan menarik bagi semua investor tadi. Dan yang paling penting gitu ya, bahwa tujuan dari hilirisasi tadi itu yang pertama adalah untuk menaikkan nilai tambah gitu ya. Dan yang kedua, yang paling penting adalah membangun ekosistem dari hulu dan hilir. Tadi Bu Medi mengatakan gitu ya, sekarang sudah dibangun baterai gitu ya. Ini merupakan bagian tapi saya melihat ini masih sangat parsial gitu ya. Belum menghubungkan misalnya dari biji nikel sampai ke baterai mobil listrik misalnya. Nah, ini barangkali yang perlu dibangun itu ya ekosistem tadi. Nah, apakah prospek pasar baterai nikel tadi em, suram dibanding dengan lithium gitu ya? Menurut perkiraan saya tidak juga gitu ya, karena Oke. nanti apa perkembangan dari mobil listrik di seluruh dunia ini akan meningkat sangat pesat dan kebutuhan akan baterai Hmm. tadi tidak hanya lithium gitu ya, tetapi juga nikel. Ini juga merupakan prospek gitu ya, yang barangkali mulai sekarang harus dipersiapkan roadmap-nya, infrastrukturnya, kebijakannya, sehingga itu memang pro pada investor tadi.
Mas Pras. Oke, baik. Berarti potensinya sepertinya masih baik begitu, prospeknya masih jangka panjang Bu Medi yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Fahmi. Jadi kemungkinan dan berharap saja bahwa semoga ini hanya jangka pendek saja, short term saja begitu yang terjadi saat ini sehingga nanti akan booming lagi mengingat kondisi dari sektor otomotif global juga sebenarnya masih menjanjikan. Begitu kan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Fahmi, Bu Medi kita kan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.